Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 14 November, Pekan Biasa ke-32. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kebijaksanaan-Mu telah Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami mampu berpikir dan bertindak seturut teladan kasih-Mu, agar kami dapat mengusahakan persaudaraan sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu dari anak manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata, 'Lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang juga tidak dapat mengatakan, "Lihat, kerajaan Allah ada di sana," atau "ada di sini." Lalu Tuhan berkata, "Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Kita mesti memahami sabda Allah ini dalam keseluruhan konteks kitab suci Perjanjian Baru. Bahwa Yesus Kristuslah sebenarnya yang memenuhi dan mengenapi kerajaan Allah itu sendiri. Siapa yang melihat dan mengalami Yesus, dialah juga yang sedang mengalami dan berjumpa dengan kerajaan Allah itu sendiri. Kerajaan Allah itu merupakan daya, kekuatan dari Allah yang mendatangi kita umat manusia untuk menyelamatkan, menebus, membebaskan, dan memerdekakan kita. Kerajaan Allah sudah ada di tengah kita, karena Tuhan Yesus memang sudah hadir di dunia ini. Ia telah wafat dan bangkit, dan kini hadir di tengah-tengah kita sebagai Tuhan yang mulia. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai Tuhan yang mulia, Yesus menjumpai kita dalam berbagai macam bentuk. Terkadang sebagai teman, sebagai guru, orang tua, pasien, murid, kawan yang mengkritik kita, pengemis, atau orang yang minta kepada kita, yang butuh pertolongan kita. Intinya,
Ketika ada kasih dan perhatian yang dicurahkan, entah itu kita terima atau malah sebaliknya, harus kita berikan. Saat itulah Tuhan Yesus sedang menjumpai kita. Kerajaan Allah hadir dalam diri kita. Saat itulah kerajaan Allah sedang di tengah-tengah kita. Hanya saja memang tidak selalu jelas. Apakah itu benar-benar berbentuk kehadiran Tuhan? Hanya saja ada kehadiran Tuhan Yesus yang pasti dan terjamin, yaitu dalam perayaan Ekaristi. Saat merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam komuni. Kita benar-benar sedang menjumpai Tuhan Yesus yang sedang hadir untuk kita. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.